Tim Inavis bersama Puslap 4 Bareskrim Polri melakukan pengambilan sampel DNA dari mukosa mulut orang tua Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Jumat, tanggal 20 September tahun 2024. Nia ditemukan hilang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024, saat tidak kembali ke rumah setelah menjajakan gorengan di sekitar Nagari Guguak, 2x11 6 Lingkung, Padang Pariaman. Pengambilan ini dilakukan untuk keperluan investigasi lebih lanjut terkait kasus pembunuhan terhadap Nia oleh pelaku IS. Kami dari Bareskrim Mabes Polri, dari identifikasi dan Puslap 4 datang ke rumah korban untuk mengambil sampel DNA dari keluarga atau orang tua dari Nia, kata salah satu tim identifikasi Bareskrim Polri, AKBP Adek Chandra. Ia menjelaskan, kegunaan sampel DNA dari orang tua korban ini akan dicocokkan dengan DNA yang ada di TKP. Petugas forensik bagian DNA Mabes Polri, Rizky, mengatakan untuk pengambilan sampel ini akan dicocokkan, dikarenakan ada beberapa barang bukti yang telah diterima. Ia menyebutkan, pada hari ini yang sudah sedang dikerjakan di Jakarta, yaitu Pusat Laboratorium Forensik, Puslap 4. Bareskrim Polri, saya setelah ini akan kembali ke Jakarta mengerjakan barang bukti tambahan. Tadi suap mukosa mulut, dari orang tua korban dan sikat gigi, ujar Rizky. Sampel yang diambil hanya untuk pembanding untuk profil korban, dan hanya orang tua dan sikat gigi. Selain itu, kakak dan ibu gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, memberikan respons setelah pelaku pembunuhan IS berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Kami dari pihak keluarga ingin pelaku dihukum mati atau dihukum seberat-beratnya, kata kakak Nia, Rini. Rini mengaku belum sempat melihat pelaku IS saat diamankan, namun ia sangat ingin bertemu langsung dengan pelaku. Saya mau mencekik dan menamparkan wajahnya, ujarnya. Ia sempat datang ke kantor Polres Padang Pariaman, tetapi tidak dapat bertemu dengan pelaku karena sudah berada di dalam mobil. Setelah pelaku diamankan, Rini meragukan hanya ada satu pelaku dan mencurigai adanya pelaku lain yang terlibat. Mungkin penangkapan pelaku yang sudah dilakukan bisa membuat Nia tenang. Tetapi masih ada 3 pelaku lainnya yang diduga terlibat, katanya. Ibu Nia, Eli Marlina, juga merasa bersyukur karena pelaku yang diduga menghilangkan nyawa anaknya telah diamankan. Hukumlah seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Harapannya kalau dapat ditembak mati, harap Eli, sebagai orang tua, Eli juga menduga pelaku lebih dari satu orang. Ini apa? Ini dia pinter pelaku ini. Jadi plastik, ini ujung-ujungnya plastik ini dikasih batu-batu. Nah, saya tanyakan untuk apa itu? Ya, mungkin juga mempermudah untuk bagaimana dia mengurung makam kami. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh ya. Jimat lucu gitu ya. Makanya ini plastik tapi ujung-ujungnya kok dikasih batu-batu. Buat penyidik, tujuannya apa itu? Saya juga lihat, kirain plastik hanya diproduksikan, tapi kok ini kan nggak dibikin penyidik, bukan asli dari sana. Maksudnya coba perjalanannya. Nanti hasilnya nanti kita rilis berikutnya ya ini. Rahasia ini kenapa harus dikasih batu-batu kecil-kecil ini. Polisi menemukan barang aneh milik pembunuh gadis penjual gorengan, Indra Septiarman. Polisi bahkan belum berhasil menggali keterangan soal kegunaan barang tersebut. Setelah 12 hari buron, Indra Septiarman akhirnya ditangkap atas kasus pemerkosaan dan pembunuhan Nia Kurniasari, 18, si gadis penjual gorengan. Setelah ditangkap, polisi justru menemukan barang aneh dari Indra Septiarman. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono menerangkan sebenarnya barang itu hanyalah sebuah plastik warna putih. Ukuran plastiknya cukup besar. Tapi yang menjadi aneh adalah ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Dia pintar pelaku ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Suharyono. Menurutnya berdasar keterangan Indra, plastik itu digunakan untuk membekap wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, ditambah Irjen Pol Suharyono. Irjen Pol Suharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut.
Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya? Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir katakan pihaknya masih menggali keterangan dari Indra tersangka kasus pembunuhan Nia, 18. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus pembunuhan yang terjadi Padang Pariaman, Sumatera Barat tersebut. Pihak kepolisian mendapat beberapa petunjuk yang sedang didalami termasuk bukti-bukti kasus pembunuhan Nia jadi sorotan setelah jasadnya ditemukan terkubur tanpa busana. Faisal menyebut di lokasi penangkapan sempat ditemukan barang-barang yang diduga dipasok pihak lain. Nantinya akan diketahui apakah tersangka dibantu keluarga atau orang lain selama bersembunyi di tempat pelariannya. Diketahui pelarian tersangka Indra berakhir tepat 11 hari seusai identitas pelaku diketahui. Dalam video penangkapan puluhan warga dan polisi mengepung sebuah rumah yang jadi tempat persembunyian Indra, ia langsung digelandang ke Mapolres Padang. Tersangka Indra, pelaku pemerkosaan dan pembunuhan Nia Kurniasari, 18, menunjukkan strategi cerdik dalam memenuhi kebutuhan logistik selama pelariannya. Sebagai putra asli daerah, Indra memahami seluk-beluk wilayah sekitar tempat ia bersembunyi, yang memudahkan aksesnya untuk mendapatkan makanan dan perlengkapan. Menurut Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, Indra mampu bertahan hidup dengan uang gaji terakhir yang didapatnya. Ia diketahui mendapatkan gaji sebesar Rp200.000 sebelum melarikan diri setelah melakukan kejahatan. Uang tersebut berasal dari pekerjaannya sebagai pemasang listrik, yang ia terima dari atasannya. Apakah uang itu cukup atau tidak? Yang jelas Indra berhasil bertahan hidup hingga kami menangkapnya, ujar Irjen Pol Suharyono. Namun ada kemungkinan ia juga mendapatkan bantuan dari teman atau sanak saudaranya. Pihak kepolisian mencatat Indra sempat terlihat memasuki pondok-pondok petani di sekitar lokasi pelariannya. Kalau ada bantuan logistik dari pihak lain, belum bisa kami pastikan dan harus kami dalami lagi, kata Irjen Pol Suharyono. Kendati demikian, Irjen Pol Suharyono mengaku bahwa anggotanya telah memutus jalur logistik Indra sejak melakukan pengejaran ke dalam hutan. Kondisi tersebut, yang menurutnya membuat kondisi Indra makin tersudut dan tidak leluasa untuk melakukan pelarian.